Hari ini kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari laporan proyek akhir kelompok kami yang berjudul Analisis Usability Aplikasi Spotify menggunakan pendekatan SQA untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Erika Maharani Hutasuhut dengan nomor induk mahasiswa 19242000. Saya Nahila Ayu Kanita dengan NIM 19241860. Nama saya Najwa Ida Zahra dengan NIM 19241801. Nama saya Siti Rama Nabila dengan NIM 19242130. Mari kita lanjut ke materi pembahasannya. Yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari Nur Yasin dan Verina tahun 2024, yaitu perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat menikmati musik, media, fisik menjadi layanan streaming, sehingga Spotify menjadi salah satu platform yang banyak digunakan. Di tengah persaingan yang semakin ketat, Spotify menjaga kualitas aplikasi agar tetap memberikan pelayanan yang stabil dan memuaskan pengguna. Selanjutnya, penerapan Software Quality Assurance atau SQA melalui pengujian perangkat lunak diperlukan untuk memastikan aplikasi berfungsi sesuai spesifikasi. Selain itu, evaluasi usability dan user experience penting dilakukan untuk meningkatkan kemudahan pengguna dan kepuasan pengguna. Selanjutnya di sini ada tujuan. Yang pertama, mengevaluasi usability aplikasi Spotify Mobile berdasarkan efektivitas, efisien, dan pengalaman pengguna. Yang kedua, mengidentifikasi kendala atau bug pada fitur-fitur utama yang memengaruhi kepuasan pengguna. Yang ketiga, menganalisis efektivitas fungsi sistem pada fitur search, blend, dan collaborative playlist. Yang terakhir, memberikan rekomendasi perbaikan kualitas aplikasi berdasarkan metode Software Testing Life Cycle atau STLC. Dan di sini yang terakhir ada ruang lingkup. Yang pertama ada registrasi, kemudian ada login, beranda, pemutaran lagu, play, pause, next, previous. Selanjutnya ada pencarian lagu, pengelolaan playlist, penyimpanan lagu favorit, podcast, lirik lagu, like dan favorit, login dan registrasi, blend, collaborative playlist, chat, rekomendasi, dan yang terakhir ada chart musik. Selanjutnya ada metodologi. Jadi yang pertama tahapannya requirement analysis atau analisa kebutuhan, yaitu menganalisis fitur Spotify yang akan diuji dan menyusun use case sebagai dasar pengujiannya. Yang kedua, task planning, yaitu menyusun rencana pengujian, pembagian tugas, jadwal, strategi mitigasi risiko, dan merinci langkah-langkah pada pengujian. Yang ketiga, test case development, membuat skenario dan kasus uji beserta hasil yang diharapkan. Yang keempat, test environment setup, menyiapkan perangkat, akun, dan lingkungan pengujian yang sesuai menggunakan perangkat fisik asli, yaitu berupa iPhone 11 bersistem operasi iOS 26. Yang kelima, test execution, menjalankan seluruh skenario uji, membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, serta mencatat status pass atau fail. Yang keenam, test cycle closure, yaitu mengevaluasi hasil pengujian, menghitung tingkat keberhasilan, dan menyusun laporan terakhir. Pada tahap requirement gathering, kami melakukan observasi langsung terhadap aplikasi Spotify untuk mengidentifikasi fitur-fitur utama yang akan diuji. Selain itu, kami juga mempelajari fungsi setiap fitur dan membuat use case diagram sebagai gambaran interaksi pengguna dengan sistem. Nah, di tahap ini menjadi dasar dalam menentukan ruang lingkup pengujian Spotify. Selanjutnya ada test planning. Test planning yaitu menyusun rencana pengujiannya. Pada tahap ini kami menentukan tujuan pengujian, ruang lingkup, jadwalnya apa saja, perangkat yang digunakan apa saja, metode pengujiannya, serta kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Tujuannya adalah agar proses pengujian berjalan secara terstruktur dan sesuai target. Selanjutnya ada tahap test case development.
Kami menyusun 9 skenario pengujian menggunakan katalog test case template. Setiap test case berisi langkah pengujian, data yang digunakan, dan hasil yang diharapkan sehingga proses testing dapat dilakukan secara konsisten. Pada tahap setup test environment, kami menyiapkan lingkungan pengujian menggunakan iPhone 11 dengan sistem operasi iOS 26, aplikasinya Spotify versi resmi, serta koneksi Wi-Fi yang stabil. Persiapan ini dilakukan agar hasil pengujian lebih akurat dan konsisten. Di sini selanjutnya adalah test case execution, yaitu pelaksanaan pengujian terhadap 9 fitur utama Spotify, yaitu login, searching, playback, create playlist, edit playlist, delete playlist, collaborative playlist, dan yang terakhir adalah blend. Hasilnya, seluruh test case berhasil dijalankan dengan status pass, sehingga tingkat keberhasilan pengujiannya mencapai 100%. Tahap terakhir adalah test cycle closure. Pada tahap ini kami melakukan evaluasi terhadap seluruh hasil pengujian. Dari 9 test case yang diuji, semuanya berhasil tanpa ditemukan bug kategori critical, bug major maupun bug minor. Dengan demikian, proses pengujian dinyatakan selesai dan tujuan pengujian telah tercapai. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya itu penerapan software quality assurance atau SQA dengan metode STLC membantu proses pengujian secara terstruktur dan objektif. Yang kedua, pengujian berhasil mengidentifikasi bug playback skip yang kemudian divalidasi telah diperbaiki melalui regression testing. Dan yang terakhir, seluruh 9 test case berhasil dijalankan dengan status pass, sehingga diperoleh tingkat keberhasilan sebanyak 100%. Kemudian ada saran. Yang pertama, pengujian selanjutnya dapat diperluas ke aspek performa, seperti load testing dan kompatibilitas berbagai perangkat. Selanjutnya menggunakan alat otomatisasi seperti Catalon Studio atau Appium agar pengujian lebih efisien. Dan yang terakhir, mengoptimalkan respons server pada fitur kolaboratif untuk meningkatkan pengalaman pengguna tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.